Makanya waktu itu beliau meskipun belum mendapatkan income yang besar, beliau setia sekali menemani mitra-mitra beliau dan akhirnya menjadi bisnis yang sangat besar. Bapak Ibu teman-teman semua, untuk itu kami mohon kerjasama. Yuk, mari kita semua berdiri, kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Karena adanya beliau, makanya ada juga akhir kita selesai. Wah, lagu ini sudah membuat. Ayo tepuk tangan Anda. Oke, lebih kencang lagi. Bersama Digital Indonesia, Bapak Dr. Rudi Aryawan. Emang gunung berbeda. Luar biasa. Hari ini aku senang banget karena mungkin ada anakku di belakang viral. Sulit banget ajak dia datang ke level. Jadi teman-teman kalau ada level 1 Anda susah diajak KFC itu biasa. Bener? Jadi anak kandung gue aja setengah mati buat ajak ke level. Aku senang banget ada Firhan di belakang. Terima kasih nak sudah hadir. Ya dari tengah nih, lalu ada sejarah-sejarah yang bikin aku sedih juga ya. Tante Linda pengen nangis ya, aku lihat Helen, Ernest, Nico nih. Tante Linda kayak apa ya? Kayak apa ya namanya? Kayak malaikat dalam hidupku ya. Karena dulu itu apaan yang bahasanya? Jadi dulu rumahku tuh bukan rumah aja sih, tapi kehidupanku tuh mungkin mirip kayak rumahku ya. Jadi apa ya, kita berusaha terus praktek segala produk udah aku jual teman-teman, buat ereksi, buat mutihin, buat apa, nggak bisa kaya teman-teman. Makanya jalanin MLM ya gitu-gitu aja, nggak ada yang bisa. Jadi sedangkan orang tua aku, mami waktu masih hidup masih berkejaran sama umurnya, gimana cara bahagia dia sampai akhir kandungku. Oh ya ada sepupuku Tiara sama suaminya. Terhormat sekali ya mereka bisa hadir di hari ini. Jadi sulit sekali untuk berpikir gimana cara bahagia kami. Semua orang pengen bahagia orang tua tapi nggak ada jalannya teman-teman. Kita rumah udah jelek, jadi adikku di Kanada kalau pulang nggak mau di rumah, dihina terus kita tiap hari, bukan tiap hari sih, mungkin tiap jam ya. Jadi itu tekanan luar biasa buat aku. Mamiku sampai nangis kalau dia pulang itu. Dia nggak mau tinggal di rumah itu, mamiku nangis gitu, nangis cerita, lalu dia bilang apa, baikinlah rumahnya supaya Ana, adikku namanya Ana mau tinggal di rumah gitu. Tapi gimana mau baikin teman-teman? Bayar kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa, baikin rumah karena rumah itu tua dan besar, mahal teman, nggak bisa. Dan itu terus terjadi sampai akhirnya aku dipertemukan dengan AFC melalui Tante Aileen. Tante Aileen itu biasanya Tante Linda, jadi Tante Aileen itu adalah mertuanya Pak Michael Tampi, ibu dari TV. Telepon lalu aku diajak ketemu. Itu sejarah, aku nggak pernah lupa. Aku nggak pernah apa ya, akan bisa lupakan apapun yang kejadian hari itu. Aku anggap itu kayak bisikan dari malaikat buat aku. Dan akhirnya aku datang ketemulah sama Pak Ernest, Nico, Ibu Pipi, sama Tante Aileen sendiri. Diceritakan, diomongin ini, diomongin itu, walaupun aku nggak percaya sebenarnya, cuman apa ya, mamiku waktu itu bilang waktu aku pulang ke rumah, kali ini kamu harus bantu balas budi, karena kami dulu numpang di rumah Om Yanlok namanya. Mungkin kalau Tante Aileen pasti tahu itu siapa, anak itu sepupunya. Jadi papiku dulu dokter, tapi dokter juga teman-teman. Kalau nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, akhirnya itu dibilang bantu balas budi, kerja jangan buang melulu. Dan aku ikutin nasihat mamiku. Mungkin itu sekali-kalinya dalam hidupku aku ngikutin nasihat orang tua, karena aku bandel banget. Nah, begitu aku ikutin, aku kerjakan dengan nyaman teman-teman, dengan nikmat. Jadi jalan roadshow, lalu ke Jakarta dipanggil Ernest sama Nico, bikin acara, ketemu lagi sama maminya Pak Ernest namanya Dr. Vandalina. Itu malaikat kedua ya.
Tante Pagalina ini teman baiknya mamiku. Jadi kenal semua keluarga mamiku, dan dialah orang yang dulu aku tanda tangan kontrak, bantu Ernest seperti adikku sendiri. Aku bilang ini kayaknya jalan Tuhan, aku harus jalanin, aku harus ikuti, karena di sebelah sini berjasa sama papi, sebelah sini sahabatnya mami, dan hanya dia aku lakukan. Aku pergi, aku jalan, benar-benar ngikutin nasihat mami, balas budi sampai hari ini mami meninggal lagi. Jadi aku harus terusin, aku harus penuhi amanahku sama mamiku. Banyak yang tanya sampai kapan Dr. Luigi mau kerjain. Aku akan kerjakan terus AFC ini. Baru berhenti kalau orang tuaku keluar dari kubur dan suruh aku berhenti. Begitu teman-teman. Oke, jadi aku gak mungkin berhenti di AFC. Kenapa? Kalian kerjain dulu AFC baru tahu teman-teman. Sulit deh, aku bilang ya, karena tim aku bilang kenapa sih harus kerjain AFC? Justru dibalik ya, kerjain dulu deh. Nanti lu tahu kenapa lu harus kerjain AFC. Kalian juga nggak, Mbak Marlina bilang ya bahwa Ibu Helen punya mimpi, vision bahwa ada bintang-bintang. Anda tahu nggak? Anda pernah lihat langit nggak? Berapa banyak bintangnya? Banyak banget teman-teman. Nggak terhitung, ngerti ya? Jadi kalau kalian bayangkan itu, AFC ini akan mencetak begitu banyak bintang. Salah satunya mungkin Ibu Marlina, mungkin aku, mungkin Herti, mungkin Budi, mungkin Pak Budi David, Ardian di sini ada Cianita, ada Pak Budi, ada Yohanes dan sebagainya, ada Novi yang jadi visitor. Kami dulu waktu kumpul ya dengan Ardian, Pak Yohanes dan sebagainya, sama sekali nggak terpikir bahwa akan jadi kayak gini gitu loh. Benar ya bro ya? Benar nggak bro? Jadi duduk-duduk aku sama Ardian itu ngayal-ngayal, nanti kalau punya 10M kita bikin hotel lah rame-rame atau segala macam gitu. Ya gitu kayak nggak mungkin ya, tapi sekarang dapatnya lebih gitu. Jadi dan satu lagi teman-teman, penting sekali nakodanya adalah orang-orang yang sangat-sangat baik, sangat berjasa buat hidupku. Ya. Ernest, aduh, nangis, susah banget ya nahan air mata. Ernest, Nico, Helen, Michael, mereka malaikat-malaikat semua teman-teman. Dari aku kenal pertama sampai hari ini, semua event nggak pernah terlewatkan. Kadang aku ulang tahun, aku ini enak juga sih ulang tahun dikirimin Natal, dikirimin Lebaran, dikirimin cincin, dikirimin lagi juga. Jadi luar biasa ada orang pemimpin seperti itu, karena banyak pemimpin lain nggak mau teman-teman, boro-boro ngirimin membernya ya, maksudnya kontak aja enggak dan sebagainya enggak. Aku saksi hidup teman-teman bahwa AFC ini adalah suatu kendaraan untuk Anda bertransformasi. Kalau Anda berkhianat ngerjain yang lain, kalau Niko kan kayak gue, kayak iblis ya, nggak pikirin orang mau gimana, lu mau pergi aja deh. Kalau Pak Anas masih lebih ngebut gitu, jadi dia bilang, ayolah coba kerjaan AFC. Kalau kami berdua nggak, lu pergi aja lah, mau kerjaan apa sih gitu. Lu kerjaan MLM juga pasti balik sini lagi. Kenapa teman-teman? Karena AFC bukan MLM. AFC adalah perusahaan farmasi. Kaya banget teman-teman, karena terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Ardian, kalau teman-teman mau hitung ya, Ardian ini 30 M-an. Pak Yohanes sih pasti juga segitu deh. Cianita mungkin mirip-mirip deh, 20-an, 20 juga. Aku juga. Ini bosnya Sob Kura-Kura ini kayaknya mirip juga. Pak Budi David di belakang udah 50 M-nya, kalau itu udah ratusan M. Lu kalian yang di sini. Sehingga kita pegang rekor muri perusahaan penjualan langsung membayarkan bonus terbesar. Menurut Pak Niko terakhir 132 M sehari teman-teman. Anda bayangin nggak berapa juta orang terbantu di sini, dan akan ada berapa puluh juta, mudah-mudahan ratusan juta nanti suatu saat. Amin. This is a bless. Ini adalah berkah dari Allah, a bless from God. Ini kerja bukan kerja manusia lagi. Aku sangat yakin bahwa mimpinya Bu Helen adalah sesuatu yang memang akan terjadi. Sudah terjadi pada kami, pasti terjadi juga sama kalian. Amin. Ya? Jadi yakin ya sama aku ya. Yang nggak yakin ya terserah lah. Aku juga nggak peduli sih. Jadi yang yakin ayo gue sama kami, yang nggak yakin ya udah. Lu mau jalan yang lain juga ngapain gue pikir gitu. Jadi kalau memang yakin ayo belajar. Gimana caranya? Tiru aja yang udah berhasil teman-teman. Kami terutama para busido yang sudah jadi seperti ini,
bisa jadi karena kalian. Aku ingat sekali acara di sini dulu di lantai bawah itu memang acara pertama deh, ada Pak Mike, ada Meli sama Jody dan sebagainya. Jadi sekarang udah tambah besar. Kami para Busido janji pasti akan bantu kalian, oke? Nah, jadi gak usah takut, gak usah malu. Kalau mau WA aja. Kalau senang dengan ilmunya Pak Yohanes, telepon. Senang sama ilmunya Novi, telepon. Ada Hardian, ada Cianita, ada Luciawan, ada Pak Budi Darwin, ada Busido kita di belakang. Jadi kita akan bantu kalian, karena kami bisa jadi Busido karena kalian. Ada yang tanya juga kenapa aku roadshow terus. Aku diajak Pak Ernest ke sana sini nggak mau, aku mohon maaf karena bukan aku nggak mau. Memang kebahagiaan aku adalah roadshow. Ketika aku roadshow, ketika aku berdiri, aku roadshow karena aku lakuin ini untuk mamiku. Karena aku lakuin ini untuk kalian yang udah berjasa sama aku. Karena aku ingin balas budi, kalianlah yang bikin kami jadi Busido. Terima kasih teman-teman, karena kalian aku bisa jadi begini dan kalian pasti jadi begini juga. Amin. Dan special thanks untuk Helen, Ernest, Nico, juga Tante Linda. Tante Linda ini, aduh, berani banget deh. Waktu COVID pun ikut terus deh. Aku sampai stres juga loh. Karena aku bareng dia usia 64. Aduh, kalau ada apa-apa gue kesuspend sama mereka. Tapi Anda lihat ya bahwa orang-orang di atas kita orang-orang yang baik. Itu penting banget teman-teman. Karena kalau kalian jalanin bisnis yang nggak benar, di atasnya percuma aja. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Karena ini udah bagus. Terima kasih semuanya. Terutama tim aku yang sudah berjasa. Nggak usah khawatir, aku akan balas budi sama kalian. Aku akan tetap roadshow terus sampai aku meninggal dunia. Amin.